Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita semua yang hadir berbakti kepada orang tua. Kita semua yang hadir bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua. InsyaAllah kita semua cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judulnya dengan semangat tahun baru Islam kita tingkatkan ketakwaan dan apa tadi satu lagi? Kepedulian sosial. Nah, ini kalau udah kepedulian sosial ini penting juga nih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah dia tunggu dulu. Kita pakai sepakat dulu. Ini sampai jam berapa? Kan betul. Ini kalau tak pakai jam bablas Bapak Ibu, yakin saya jauh melangkah tak tahu kemana nanti ini. Soalnya ngalur ngidulnya panjang kan. Sampai jam berapa Pak? Mana Bang Sur tadi? Asal sodap selesai. Pokoknya asal sodap selesai. Kalau lah selesai 15 menit sodapnya selesai Pak kan. Jadi kalau bisa. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu terkait bulan Muharram, saya sampaikan dari awal, kalau tidak ada lucunya harus maklum aja. Karena memang wajahnya tak pandai melucu kan itu. Bukan pelawak. Dalam sejarah Muharram, dalam sejarah tahun baru Islam, baru abad ke-19 diperkenalkan. Dan baru pada abad ke-20 diproklamirkan atau diperingati oleh umat muslim. Baik, jadi tahun baru Islam, peringatan tahun baru Islam itu baru mulai diperingati pada abad ke-20. Sekarang saya sampaikan sejarah, tapi bukan untuk mengkerdilkan siapapun, tidak. Dalam sejarah ada yang disebut dengan penanggalan Masehi, betul ya? Masehi. Penanggalan Masehi ini itu pertama sekali bukan diperingati, mulai muncul pada masa Kristiani dahulu. Jadi Kristiani itu ada dua, satu yang dahulu, yang kedua yang terbaru. Pada masa Kristiani yang dahulu, penanggalan itu menggunakan tanggalan Masehi. Dan bulan Masehi ini, semua bulan yang ada di dalam tahun Masehi itu diambil dari nama-nama dewa. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nama-nama dewa. Mulai dari Januari sampai ke Desember itu semuanya diambil dari nama-nama dewa. Jadi yang kita peringati Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember itu semuanya nama-nama dewa. Kita ambil contoh beberapa nama bulan. Juni itu Janius namanya. Ada nama dewa namanya Junius.
Maret ada nama dewa Martius. Kemudian Januari, kalau saya tak salah Januari ini Januarius. Jadi ada us-usnya lah di belakang itu pokoknya. Tapi Bapak Ibu, uniknya sejarah Masehi ini itu tidak banyak yang tahu. Bahkan mohon maaf umat muslim justru tidak mau tahu dengan hal tersebut. Sekarang kita lihat. Mulai peringatan tahun baru Masehi pertama sekali diperingati oleh Paulus, pendeta pastor pada masanya. Jadi kalau umat muslim mengikuti perayaan tahun baru Masehi, itu sebenarnya sedang mengikuti perayaan tahun baru mereka. Jadi kalau seandainya perayaan tahun baru ini berdekatan dengan turunnya Isa atau kelahiran Isa, itu tidak persoalan. Kenapa tidak persoalan? Karena punya mereka. Tahun Masehi ini punya mereka. Sehingga kalau ada yang mengatakan 25 kok berdekatan dengan tahun baru Masehi, ya memang yang punya mereka. Yang pertama kali memperingati juga mereka. Yang punya mereka, yang menciptakan mereka. Sehingga tahun baru Islam ditutupi. Runtuh Turki Utsmani, peringatan tahun baru Islam tak ada. Sampai pada masa abad ke-20 atau lebih tepatnya akhir abad ke-19. Barulah muncul orang mengenal dengan istilah tahun baru Islam. Pun kalau mau tahu, yang datang hanya segelintir manusia. Karena diadakan di masjid. Tapi kalau tahun baru Masehi, orang-orang datang ke tengah lapangan semua. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Datang ke sana rame-rame, ada yang boncengan laki-laki perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Sampai di tengah situ, yang ditunggu ngantrinya 2 jam, nunggunya sebentar, habis meletus pulang. Tahu Bapak Ibu yang ditunggu apa? Mercon. Tengok semua kepala ke atas. Bilolah meletus negaranya. Setelah meletus, pus gitu ya, semua balik ke rumah masing-masing. Pertanyaannya, di mana manfaatnya? Tak ada sama sekali. Satu. Sekarang kita lihat, di mana letak mudaratnya? Semuanya maksiat. Umat muslim tak berpikir akan manfaat, bahkan tak ada manfaatnya. Main mercon apa manfaatnya? Coba cari satu alasan penting yang mengatakan ada manfaatnya main mercon. Tak ada sama sekali. Apa manfaatnya umat muslim memperingati tahun baru Masehi? Satu saja alasan yang paling penting, tidak ada sama sekali. Tapi pas tahun baru Islam, yang masuk masjid bisa dihitung pakai jari. Nah, coba bayangkan. Sehingga mohon maaf, Turki Utsmani runtuh, semua umat muslim habis. Kita umat muslim dihabisi oleh mereka semua. Di Turki tak boleh pakai azan pakai bahasa Arab, bahasa Turki. Masuk Eropa ganti nama, Muhammad Ridwan ganti dengan Choi, misal. Tuh Choi tidak masuk tuh. Ibrahim ganti Abraham atau Ibrahimovic misalkan. Pokoknya ganti, Yusuf ganti Yosef. Mikael ganti Michael. Wah, kan agak gaul sedikit. John dan lain sebagainya. Nama-nama Islam tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena semua berbau Islam dihapus. Nah, ini saya kasih tahu sejarah. Dulu tahun 2017 tak boleh lagi pakai sarjana yang ada Islam-Islamnya di belakang. Tak boleh. Haram. Kata pemerintah, copot Islamnya. Wah, ini sebenarnya sedang mengkerdilkan Islam. Kata mereka begini, tidak boleh ada Islam-Islam di belakang. Embel-embel sejarah. Embel-embel daripada, apa namanya itu? Belakang itu gelar. Kenapa tak boleh? Nanti agama lain ikut, kata dia. Sarjana ekonomi Kristiani. Sarjana ekonomi Buddha, sarjana ekonomi Islam, katanya. Rancu berpikir dia. Nah, ini poin penting, Pak. Yang ingin saya maksud adalah betapa mudahnya mereka menghancurkan kita hanya karena persoalan tahun baru. Jadi sudah paham di sini, Pak? Sama halnya dengan hari Minggu. Kenapa dirubah dari Ahad ke Minggu? Harus Bapak Ibu pahami. Ahad itu cenderung untuk mengatakan yang maha kuasa itu satu. Ahad itu cenderung mengatakan bahwa Allah itu satu. Sehingga orang Kristiani, Nasrani pada masanya tak mau mengucapkan hal demikian. Di
bertepatan dengan seorang pastor bernama Domingo. Ada pastor namanya Domingo. Boleh Bapak Ibu cari sejarahnya dalam Paulus 6. Apa kata Domingo? Kata jamaah ini, kemana kalian pergi? To Domingo. Pergi ke To Domingo. Domingo ini nama pastor. Sehingga kapan mereka lakukan? Hari Ahad. Sehingga berubahlah nama Minggu. Jadi asal nama Minggu itu diambil dari nama pendeta mereka, namanya Domingo. Ini sejarah. Sekarang muncul sejarah tahun baru Islam. Diijtihadkan oleh Umar bin Khattab pada masanya. Diambil dari nama hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Namanya Hijriyah. Jadi Hijriyah itu diambil dari nama hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat. Di dalam Al-Quran. Allah berkata dalam Al-Quran. Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam hadis Nabi, faqad dakhalal jannah. Kata Nabi begini, kata Allah begini, barang siapa yang berhijrah menuju yang lebih baik. Ini kalimatnya Pak, perlu dipahami. Berhijrah menuju yang lebih baik. Kalau berhijrah sampai ke tidak yang baik, itu tak hijrah namanya, mundur namanya. Sampai di sini paham? Masya Allah, ini namanya donat betuah namanya. Terima kasih Bang Awis. Masya Allah. Yuk banyak. Kalau di istilah Jawa tuh, dia ada macam-macam begini Pak ya. Dia di Jawa. Jadi kalau makanan begini nih, kalau di Jawa tuh apa namanya? Grebek suro. Nah, grebek suro. Tapi bedanya dengan malam hari ini, grebek suro itu ada mistisnya sedikit. Malam ini tak nampak mistisnya, tapi semuanya mistis. Goib semua. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada poin kita tadi. Ini poin hijrah Pak. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, mengapa sekarang kita penting hijrah. Saya ambil satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kelak umat muslim yang beriman akan berhijrah ke satu tempat. Tempat hijrah terakhir orang mukmin itu Palestina. Bapak Ibu, kenapa kita harus berhijrah? Hijrah ini, ambil lagi Bu, ambillah. Ada juga lagi. Kita pinggirkan. Jadi kalau di depan ini ya memang awak disuruh makan betul. Copatlah selesai Ustaz, copatlah selesai gitu kan. Masya Allah. Ini namanya apa kuning namanya? Tumpeng. Kalau orang Jawa tumpeng kalau apa? Nasi kunyit. Nasi kunyit pakai ayam. Biasanya nasi kunyit pakai ayam dah. Baik. Sudah, kalau sudah kita lanjut. Dah belum Bapak Ibu? Lanjut atau cukup? Dah 10 menit lah. Itu kan. Tapi kita coba agak sedikit ini konsentrasi karena poinnya agak sedikit penting. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan satu hal yang sangat urgen pada kita semua. Saya sampaikan kenapa kita harus hijrah. Umat muslim hari ini wajib hijrah. Hijrahkan hati, hijrahkan lisan, hijrahkan tangan, hijrahkan kaki, hijrahkan semua. Saya ambil satu, mohon maaf Bapak Ibu ya yang ada di dalam ini, jangan ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti pelaku. Dah, jangan tersinggung. Karena Bapak Ibu kalau tengok video saya kerjaannya jinggung orang aja tuh. Tapi jangan tersinggung. Bapak Ibu, Islam ini akan hancur di tangan umat muslim. Islam ini akan hancur di tangan umat muslim. Kita ambil contoh malam hari ini. Sebelum acara yang sholat isya bisa dihitung pakai jari. Jujur, betul apa tidak? Tapi setelah acara banyaknya bukan main yang datang. Saya bilang ini masalahnya di mana ini? Kenapa yang sholat sedikit, yang datang acara banyak? Karena ada tumpang tadi kayaknya. Pak, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Di akhir zaman itu, hadis Nabi ini saya buktikan.
Kata Nabi, kelak umat manusia, umat muslim itu yadkhulunal masjid wala yusalli fihi. Banyak kelak di akhir zaman umat muslim masuk ke dalam masjid tidak solat dia. Mereka yatabaha fihi, membangga-banggakan diri. Cuman pamer, rebutan jabatan jadi ketua masjid. Berkelahi dalam masjid. Mereka saling angkat suara dalam masjid, kata Nabi. Masjid di akhir zaman bukan jadi sentral keimanan. Kita lihat dalam ayatnya Allah. La masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Masuk masjid mensucikan diri, ketakwaan. Kalau judul ini meningkatkan ketakwaan, insya Allah setelah tahun peringatan tahun baru ini kita tengok sok masjid. Kalau masih 1 sama 2, berarti stagnan berarti itu. Dah sepakat Bapak Ibu ya? Kenapa harus demikian? Kita ambil contoh lagi. Jangan sampai bangun masjid untuk memecah belah umat. Ada masjid di dalam Al-Quran disebutkan, diabadikan oleh Allah. Nama masjid itu Dirar. Apa namanya Bapak Ibu? Dirar. Masjid Dirar ini diisi dan dibuat oleh kaum munafik pada masa Nabi Muhammad. Setelah terbangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Oleh orang munafik dibangun masjid. Biar orang nanti kalau Nabi masuk untuk meresmikan masjid tersebut, tinggal kami bunuh. Ini ilustrasi menghancurkan umat muslim dengan membangun masjid. Menghancurkan umat muslim dengan membangun masjid. Sekarang persoalannya, kita umat muslim ini setiap tahun memperingati tahun baru Islam. Hijrah, hijrah, hijrah. Tapi tak ada yang hijrah hati dia. Main batu domino tetap. Main judi jalan. Main apa lagi? Gaplek oke. Adu ayam terus. Sabung ayam jalan. Apa lagi? Togel siap. Narkoba rajalela. Zina aman. Semua terjaga sekarang. Pertanyaannya, apa yang kita hijrahkan sekarang? Apa yang Bapak Ibu hijrahkan? Kalau peringatan tahun baru Islam, mohon maaf jangan tersinggung. Kalau peringatan tahun baru Islam cuma sekedar untuk mencari makan bersama, ugi boso awak. Sangat besar rugi kita. Saya sampaikan Bapak Ibu. Orang Nasrani, Yahudi menghancurkan kita serius. Sangat serius. Ini saya kasih contoh. Dari seekor babi, ini tidak sensitif ya kalimat nih. Jangan nanti, oh Ustaz tuh ngomong babi gitu deh. Bukan. Dari seekor babi, orang Yahudi menciptakan 185 produk untuk menghancurkan umat muslim. Itu seekor babi bisa lahir 185. Bayangkan hari ini yang banyak makan minyak babi siapa? Umat muslim. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dari seekor babi tadi menghasilkan 185 produk. Dan di antara sekian banyak tubuh daripada binatang ini, itu yang paling nikmat ada namanya lemak keras. Oleh orang Yahudi, lemak keras ini dilembutkan jadi cair. Sehingga jadi minyak. Inilah yang disebut dengan minyak babi. Lahir 180 lebih nama dalam bahasa Inggris. Yang saya yakin kita semua tidak mengerti. Sekarang saya tanya, nama babi dalam bahasa Inggris apa? Pig, cuman itu doang yang tahu kan? Lemak babi apa? Tulang babi apa? Tulang babi jadi peluru. Sekarang Pak, minyak babi, ini saya kasih cerita sama Pak Ibu. Yang belum pernah merasakan, jangan pernah berharap untuk merasakan. Daging babi itu memang enak. Saya pernah makan bakso, ternyata terindikasi babi. Betambah saya makan. Tapi waktu itu belum tahu ya, belum tahu. Jadi setelah kami selesai makan berdua balik kami ke kos. Ketemulah dengan seorang, ada dosen kami.
Kata dosen, tempat yang bapak makan itu, kata dia, itu kawan saya yang tukang antar daging dia. Dagingnya dagang babi. Kawan saya yang mendengar, dimuntahkannya langsung, Pak. Karena saya tadi dah terlanjur makan, saya bilang sama kawan, tidak usah dimuntahkan, terkeluar sendiri juga, kata dia. Coba bayangkan, Pak. Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Umat Muslim hari ini, kita sekarang ini berpikir tentang hijrah, tahun baru, semangat baru, ketakwaan baru, tapi masih makan Pizza Hut, masih makan Domino's Pizza, KFC, Starbucks, Aqua, Le Minerale, Indofood, semua masih Indomie, Indofood sama tuh, dia perusahaannya itu tuh. Apalagi sebutkan semua, sosis, kuaci, marshmallow, banyak kaligus produk Israel. Coba bayangkan. Pertanyaannya, di mana kita mau jihad melawan Yahudi itu? Uang makanan yang kita makan, yang mohon maaf, merusak tubuh kita semua. Umat Muslim disebutkan dalam Al-Quran, orang beriman itu tidak perlu lagi berpikir tentang halal. Karena orang beriman sudah pasti mencari yang halal. Masalahnya orang beriman harus makan yang baik, bukan yang tidak baik. Sekarang ada yang halal tapi tidak baik. Saya tanya, ada tak? Halal tapi tidak baik, ada apa tidak? Starbucks itu halal tapi tidak baik. Pizza Hut itu halal tapi tak baik. Apa lagi? Pokoknya semualah, sebanyak-banyaknya. Semua makanan itu Bapak Ibu halal tapi tak baik. Kita ambil contoh lagi. Sasa, Ajinomoto. Ini mesti ibu belakang. Bahaya nih. Royco, sama. Jengkol. Anda, jengkol yang datang dari tetangga saja. Kalau yang dari sini asli pohon insya Allah aman. Cuman ya pandai-pandailah. Bapak Ibu hukum jengkol, hukum bawang putih, hukum petai, itu hukumnya makruh semua. Bawang merah, bawang putih, petai, jengkol itu hukumnya makruh semua. Kalau tidak mau dibenci oleh Allah, berhenti makan itu. Mau dibenci oleh Allah? Kalau tak mau, berhenti makan itu. Tapi kira-kira mau tidak berhenti makan jengkol tuh? Saya tak minta ampun tuh, tak akan mau. Apalagi jengkol joing segala macam kan? Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Saking seriusnya kita Bapak Ibu, saking seriusnya mereka merusak kita, mereka masuk dalam 3 jalur Yahudi tadi. 1 dalam makanan, yang kedua dalam kesehatan, yang ketiga dalam persoalan ekonomi. Sekarang saya tanya, siapa yang membantu Israel? Siapa yang bantu Israel? Nama kelompoknya Yahudi. Apa namanya? Yahudi. Yahudi tidak semuanya Israel. Israel pasti Yahudi. Tapi Yahudi tidak semuanya Israel. Tapi Yahudi ini semuanya kong kali kong sama-sama. Karena mereka punya duit, dia kasih duit semua kepada Israel untuk menghancurkan Palestina. Sekarang Bapak Ibu makan produk-produk dia, kira-kira membantu Palestina atau membantu Israel? Kalau umat Muslim hari ini sudah ada seruan memboikot produk Israel, masih makan produk Israel, mohon maaf kalau tersinggung. Munafik. Apa namanya? Kenapa munafik? Membantu Israel. Amerika, Prancis, Inggris, Jerman itu sekutu Amerika untuk menghancurkan Palestina. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Serius. Yang kedua, kesehatan. Dalam dunia kesehatan Bapak Ibu, kita umat Muslim ini dibuat tidak percaya kepada Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang menyembuhkan sehat kita, yang menyembuhkan penyakit kita? Paratusin atau Panadol atau Oxcadon? Sakit kepala musad, apa makan? Antalgin. Antalgin sakit gigi. Percaya manusia hari ini yang menyembuhkan sakit itu obat. Sehingga berhasil mereka Pak. Dibuat otak kita dicuci. Seolah-olah yang menyembuhkan penyakit itu adalah obat, bukan Allah. Padahal campur tangan Allah besar dalam menyembuhkan. Yang kedua, orang Yahudi mengharamkan anak-anak dia vaksin, imunisasi. Sekarang saya tanya, siapa yang tidak imunisasi angkat tangan? Yang tidak sama sekali.
Yang tidak imunisasi angkat tangan. Ada 1 orang doang, yang lainnya imun semua. Siapa yang kemarin tidak suntik COVID-19? 1 nenek itu aja, yang lain suntik semua. Pak, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, kita tak salahkan fatwa, tapi kita umat muslim perlu berhati-hati. Tujuan kaum Yahudi, Bapak Ibu, jelas. Memusnahkan semua umat manusia dengan cara pertama kesehatan, yang kedua makanan. Bagaimana cara menghancurkannya? Dibuatlah makanan-makanan yang bisa mendatangkan penyakit ginjal, jantung, pokoknya semua penyakit yang tak pernah ada pada masa orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu makannya jelas. Di mana dapat tuh? Itu kami tanam seorang. Apa yang ditanam? Ubi. Yang dimakan hasil tanam sendiri. Orang sekarang apa yang dimakan? Pizza Hut. Besok pagi mati. Penyakitnya apa? Jantung. Penyakit apa? Ginjal. Cuci darah. 2 pekan sekali cuci darah. Coba bayangkan, Pak. Itu penyakit orang zaman dulu ada seperti itu? Tidak ada, Pak. Jalan kaki dari ujung ke ujung, Pak. Sehat. Sekarang jangankan dari ujung ke ujung. Dari depan sini sampai ke depan pintu masjid kalau bisa pakai kursi roda. Coba bayangkan. Itu umat manusia sekarang. Kita dibuat lemah, baru kita mudah dibunuh, dihancur. Sehingga hari ini Bapak Ibu boleh lihat, siapa yang berani jihad angkat tangan. Fatwa internasional, ulama internasional berfatwa, yuk kita jihad ke Palestina. Apa kata Mesir sama Saudi? Tak usah ikut fatwa itu lagi. Gitu. Coba bayangkan. Yang merusak Islam siapa? Umat muslim itu sendiri. Yang melarang kita jihad siapa? Saudi sama Mesir. Saudi kata, kami tidak sepakat fatwa ulama tentang jihad ke Palestina. Kata Mesir, kami juga tak sepakat. Kenapa tak sepakat Yahudi dengan Mesir? Alasannya satu, merusak diplomasi. Coba bayangkan. Cuma karena persoalan diplomasi, takut, Pak. Ternyata mereka tunduk kepada Amerika. Sudah dikasih duit dulu. Mau tak? Yang datang justru lewat lawan musuh kita. Yang menghancurkan Israel juga lewat musuh kita. Siapa itu? Iran, Syiah. Coba bayangkan. Yang berani Iran, Pak. Iran punya mental menang. Iran punya mental. Kuat dia, Pak. Ketika Reza Shah Pahlavi itu mundur atau dikudeta, naik yang sekarang, itu kekuatan Iran bertambah dia, Pak. Di bloknya Selat Hormuz, Pak, apa kata dia? Amerika mau ngapain? Eropa mau ngapain? 1 bulan, Pak, langsung krisis moneter mereka. Nah, ini poin penting. Kita umat muslim yang sunni ini harus juga punya kekuatan. Mental kita harus kuat. Berani kita, Pak. Nabi mengusir kaum Yahudi dari Madinah karena bikin kerusakan. Sekarang umat muslim sekarang di samping rumah tetangga janda, datang laki-laki bolak-balik masuk, sama sekali kita tak berani menegur. Coba bayangkan. Artinya kita sedang membiarkan perzinahan yang kelak, mohon maaf, sekalipun ada ustadz dan ulama di kampung tersebut, kalau kita membiarkan perzinahan, narkoba, kita tak peduli, satu kampung diazab sama Allah. Sekarang pertanyaannya kembali pada poin kita. Apa yang kita hijrahkan sekarang? Apa yang mau kita hijrahkan sekarang? Oh, kami akan hijrah, Pak Ustadz, dari makanan yang tak baik jadi baik. Wajib. Kami akan hijrahkan, Pak Ustadz, dari makan yang haram ke yang halal. Wajib. Kami akan hijrahkan, Pak Ustadz, dari mengambil hak yang haram menjadi hak yang halal kami ambil. Harus, Pak. Kalau memang mau hijrah, hijrah yang benar. Berhenti korupsi, berhenti suap, berhenti menerima suap. Ini suap kata haram. Di belakang terima juga. Apa hukum suap? Haram, tapi tangan belakang ambil. Gimana kata haram? Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Kondisi umat muslim hari ini. Berkata di depan iman, di belakang rusak bobrok iman dia. Hanya karena pengaruh dunia. Yang ketiga, persoalan makanan. Umat muslim hari ini sedikit yang memperhatikan kehalalan makanan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang hobi makan roti Brittok? Katakan, tahu roti Brittok? Yang datang ke mall-mall mesti tahu. Brittok, alhamdulillah kalau tak tahu, jangan sampai tahu.
Kalau sempat sampai tahu, hayo. Roti Britok itu tidak ada label halalnya. Tapi umat muslim banyak yang makan di situ. Pertanyaannya, di mana letak iman dia? Kenapa umat mukmin tak memperhatikan makanan itu? Wajib bagi seorang mukmin memperhatikan kehalalan makanan. Kata Nabi dalam hadis dia begini. La ya'tiyanna ala ummati zamanun la yubali bima akhadha am minal halal am minal haram. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa pada umatku, mereka tak lagi memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dapat. Nah, sekarang saya gandeng dengan hadis yang lain. Kata Nabi dalam hadisnya tentang akhir zaman itu, himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa syarafuhum mata'uhum wa dinuhum dananiruhum. Apa artinya? Yang pertama, tujuan hidup manusia di akhir zaman, perut dia, perut. Tahu Bapak Ibu maksud perut ini? Yang penting Ustaz, perut kami terisi. Mau halal kek mau haram, yang penting perut kami terisi. Pak Ustaz, itu tidak soal Pak Ustaz. Yang penting aku bisa duduk jadi kepala sekolah. Yang penting aku dapat gaji, anak istriku makan. Mau cara aku dapat kepala sekolah dengan suap atau dengan apa terserah. Yang penting aku dapat. Perut Pak, perut. Rela orang hari ini berbunuh-bunuhan hanya karena urusan perut. Kampung Tengah, tukang parkir membunuh kawan sendiri hanya karena 2.000 perak Pak. Ini bukan persoalan 2.000-nya. Persoalannya betapa berharapnya manusia dengan 2.000 tersebut. Betapa berharapnya manusia dengan uang tersebut. Alasan mereka apa? Yang penting dengan 2.000 ini Pak Ustaz, anak kami bisa makan. Coba bayangkan. Mengapa mereka sampai begitunya? Karena umat muslim dengan muslim yang lain tidak saling memperhatikan. Ada tetangga kita Pak, ini masuk konsep sosial. Jangan ngaku sosial ya, tetangga kita. Bapak Ibu yang mampu hidupnya tapi tak perhatian sama tetangga dia. Ada tetangga dia tak makan satu hari dan dia tak tahu, jangan mimpi masuk surga. Jangan mimpi. Karena kelak yang di samping ini bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, Fulan bin Fulan hidup dia mewah, hidup dia mampu. Aku tinggal di samping rumahnya, dia tak pernah sadar dengan diriku. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali berkata begini. Ada seorang pemuda rajin ibadah, tahajud jalan, solat di masjid. Tapi ternyata dengan tetangga dia buruk. Bahkan dia tak perhatian kepada tetangga-tetangga yang tak mampu. Apa kata malaikat Jibril? Aku diharamkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Ada seorang preman, kerjaannya maksiat, minum khamar. Tinggal tak jauh 30 km, bukan 30 menit dari Masjidil Haram. Seorang ulama Damaskus bermimpi, ulama Syam. Mimpi bertemu dengan baginda Nabi 3 kali berturut-turut. Kata Nabi, Fulan ibn Fulan, dia ahli surga. Datang ulama ini Pak ke Mekah, disambut oleh ulama Saudi. Apa kata ulama Mekah? Ngapain ente datang ke sini? Aku mau ketemu dengan Fulan ibn Fulan. Disampaikan Pak, dicari Pak. Sampailah ulama ini ke kampung pemuda tersebut. Apa kata orang kampung? Ngapain kalian mencari pemuda tersebut? Dia ahli maksiat, suka melakukan perbuatan mungkar. Mengapa ulama datang ke sini dan mencari diri dia? Singkat cerita bertemu Pak, ketemu dengan orang tersebut. Apa yang dilakukan? Kata ulama tadi, apa yang membuat saya bisa percaya dengan dirimu? Tak bisa dijawab sama laki-laki tadi Pak, pemuda tersebut. Orang dia maksiat, pelaku maksiat. Mohon maaf Pak, pelaku maksiat itu siapa yang mau percaya? Maling siapa yang mau percaya? Tukang dusta siapa yang mau percaya? Tidak ada Pak. Tapi kata ulama tadi, apa yang membuat engkau istimewa? Kata pemuda, apa yang Bapak tengok? Tengoklah, rumah saya begini. Sekarang kata ulama tadi, saya bermimpi bertemu dengan Nabi 3 kali berturut-turut. Rasulullah mengatakan bahwa engkau ahli surga. Kata.
Bingung pemuda tadi Pak, bingung. Ditanyakanlah sama dia, apa ibadah yang kau buat? Tak satu pun ibadah yang dia sampaikan kecuali satu. Tahu Bapak Ibu yang satu yang terakhir nih? Kepedulian sosial. Apa yang dia lakukan? Gaji dia bagi dua dengan janda di samping. Nah, ini jangan dicontoh bapak-bapak ya. Ini bahaya pula nih. Carinya janda yang cantik baginya. Ini masalah. Kalau ada begitu Bapak Ibu, ibu-ibu, langsung bawa golok aja tak apa-apa. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata pemuda tadi? Di samping rumah saya nih, ada seorang wanita yang suaminya dah meninggal dan dia punya anak. Dan setengah dari gaji saya kasihkan ke dia. Setengah untuk kami, setengah untuk dia. Apa kata ulama tadi? Ini yang membuat dirimu dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Apa yang dilakukan ulama tersebut? Dibawa pemuda tersebut menuju Masjidil Haram yang tidak pernah dia injak sama sekali. Masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, menangis. Salat di depan Ka'bah 2 rakaat salat sunnah. Akhir salat meninggal dunia. Pertanyaannya adalah, hijrah enggak dia? Hijrah dari yang baik. Apa kata Allah? Summa yudrikul maut. Kalau kemudian dia tahu di tengah berhijrah dia meninggal, kata Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Sudah sampai niat dia sama Allah. Dalam hadis Nabi, faqad dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Itu baru hijrah beneran Pak. Ini banyak orang kaya memperkaya diri. Cukuplah masa jahiliyah itu Pak. Masa jahiliyah dulu itu jahiliyah betul. Satu memang tak mengerti, yang kedua memang tidak punya ilmu. Kalau orang sekarang ilmu punya, jahiliyah banget. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Kenapa saya katakan demikian? Kaya dia tapi tak sadar diri dia. Kaya dia, sombong dia. Tapi dia tak sekaya Korun. Korun tuh kaya, sampai kunci berangkas terbuat dari emas, yang angkat 10 orang. Allah sebut dalam Al-Quran. Coba bayangkan, ada yang lebih kaya daripada Korun hari ini? Ada enggak yang lebih kaya daripada Korun? Enggak ada. Allah benamkan Pak. Nah ini ada orang kaya setengah-setengah, songong juga setengah-setengah. Apa yang mau kita sombongkan Pak? Tak ada. Tak ada yang mau kita sombongkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Betapa seriusnya mereka menghancurkan kita. Yahudi serius Pak menghancurkan kita. Bayangkan, orang sistem ekonomi kita dibuat konglomerasi. Yang kaya harus kaya, yang miskin ya miskin. Udah. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya, angka kemiskinan turun apa naik? Naik apa turun? Salah Bapak Ibu, berarti tak baca berita namanya tuh. Angka kemiskinan menurun. Alhamdulillah. Tahu Bapak Ibu gara-gara apa? Standar kemiskinannya diturunkan. Yang tadi standar kemiskinannya 1 juta dibuat 500.000. Kira-kira naik apa turun? Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu? Tahu maksud saya apa? Maksudnya biar yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Orang jahiliyah dulu begitu Pak. Abu Jahal itu bukan keranda, tempat duduk itu apa namanya? Singgasana. Itu diangkat oleh budak 4 sekaligus, menunjukkan bahwa dia punya singgasana yang kaya. Budak yang angkat 4. Sekarang tak begitu modelnya Pak. Tidak begitu modelnya. Memang tidak gaya jahiliyah, tapi lebih parah memperbudak manusia hari ini. Apa contoh memperbudak manusia hari ini? Gaji tak cair-cair. Itu bagian daripada memperbudak manusia. Gaji dipotong dengan alasan A, B, C, D. Jangan tersinggung para pemimpin-pemimpin. Jangan tersinggung. Memang kayak gitu keadaannya. Apa yang mau kita banggakan? Tak ada. Mengatakan mengaku kepada Allah kita berhijrah, tapi tak sedikit pun yang kita hijrahkan. Masjid bukan tambah ramai, tapi justru tambah sunyi. Pertanyaannya, tanda kiamat atau bukan? Tanda kiamat. Sudah siap menghadapi kiamat? Jangan sampai bertemu dengan hari, karena seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Maka persoalan hijrah ini, itu bukan persoalan sederhana. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, banyak kekuatan yang dibangun oleh Nabi. Satu, Nabi hijrah. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ingin menjadi lebih baik. Di Mekah, Nabi tak berhasil membangun. Bukan tak berhasil sebenarnya. Nabi membangun strategi. Di Mekah, tidak ada namanya peradaban Mekah. Di Madinah, ada satu peradaban yang disebut dengan peradaban Madinah. Kenapa kok disebut dengan peradaban Madinah? Tamadun, peradaban.
Kenapa? Karena di Madinah Nabi berhasil menciptakan manusia berakhlak. Sekarang terbalik. Manusia zaman dulu berakhlak, sekarang hancur lebur akhlak tuh. Murid ditabraknya guru tengah jalan. Ini guru yang mukul saya tadi, ditabrak dari belakang, Pak. Dosen karena memberikan nilai jelek kepada mahasiswa, disenggolnya di tengah jalan, Pak. Amati kau deh. Coba bayangkan, Pak. Saya pernah ngajar di salah satu sekolah di Yogyakarta. Pas pertama kali masuk dalam sekolah tersebut, ada guru yang masuk rumah sakit. Tahu Bapak Ibu gara-gara apa? Ditusuk siswa. Pertanyaannya di mana akhlaknya? Dulu yang digaung-gaungkan oleh negara Republik Indonesia, revolusi mental. Itu Bapak Ibu, saya kasih tahu, revolusi mental itu jargonnya PKI. Jargonnya PKI. Kalau tak percaya, bukalah sejarah PKI. Dan akan Bapak Ibu temukan jargonnya revolusi mental. Sekarang mental siapa yang mau kita revolusikan? Bukan mental kita. Mental para pejabat-pejabat korup yang harus kita revolusikan. Hijrahkan mereka itu. Dulu ada cerita begini, Pak. Anggota Dewan DPR RI oleh guru saya disuruh beli buku Umar bin Khattab. Kalau dibaca buku ini, mesti semua punya gaya kepemimpinan seperti Umar bin Khattab. Tahu Bapak Ibu apa jawaban anggota Dewan? Kata anggota Dewan tuh, tolong Muhammadiyah belikan dulu buku itu. Coba bayangkan, anggota Dewan tidak punya duit, minta belikan kepada Muhammadiyah buku Umar bin Khattab. Bilang aja tak mau baca, selesai. Coba bayangkan. Kenapa? Kalau dibaca sama mereka, andai kata mereka mau membaca saja karakter Umar bin Khattab, tidak akan ada anggota Dewan kita yang korup, yang tidak berpikir tentang rakyat. Yang kita takutkan sekarang, lisannya bersumpah, hati dibusuk. Itu yang kita takutkan, Pak. Kenapa demikian? Banyak sumpah palsu mengatasnamakan, itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, masa kita ini jahiliyah atau bukan? 4 karakter jahiliyah dalam Al-Quran. 1 kata Allah dalam Al-Quran, zannal jahiliyah. Apa itu zannal jahiliyah? Manusia berpikir seperti orang jahiliyah pada masanya. Kata orang jahiliyah dulu, Tuhan itu tak ada. Tuhan itu dusta. Muhammad itu pembohong. Sekarang sama, Pak. Orang sekarang begitu tidak percaya dengan Tuhan. Tak usah korupsi. Nanti hidupmu aman, damai, sentosa. Insya Allah berkah. Tidak percaya dia, Pak. Gaji yang 30 juta itu tak terasa sama dia. Mau cari dari gaji yang lain. Alasannya sederhana. Kami keluarkan 5 miliar. Masa kami dapat 1 miliar? Gitu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Paham maksudnya? Mereka tak percaya sama Allah. Tidak percaya sama sekali. Artinya gaya berfikirnya zannal jahiliyah. Yang kedua, hukmul jahiliyah. Ada orang yang berfikir mengambil hukum seperti hukum-hukum jahiliyah. Sekarang saya tanya. Ada enggak di kampung kita nih yang mengambil hukum adat lebih tinggi daripada hukum Islam? Kalau ada, itu sudah keluar daripada batas dia. Ini saya sampaikan Bapak Ibu, saya sampaikan. Apa hukum mandi belimau? Apa hukum mandi belimau sebelum datang bulan suci Ramadan? Yang bisa jawab, kita kasih hadiah. Jeruk. Tenang, tenang. Siap Bang Surya sudah siapkan hadiah-hadiah. Yang bisa jawab. Apa hukum mandi belimau sebelum datang Ramadan? Ayo. Coba. Jangan. Kalau tak tahu cukup 1 kata Ustaz Adi Hidayat. Bilang, wallahu a'lam bishawab. Kan begitu? Kira-kira apa hukumnya Bapak Ibu? Mandi belimau. Bapak Ibu, saya tidak katakan ini persoalan sepele. Tapi persoalan ini jauh lebih berbahaya daripada persoalan lain. Hukum bercampur laki-laki dengan perempuan itu hukumnya haram. Kalau mandi belimau di Sungai Kampar, di Sungai Pelalawan itu, atau di Desa Kusuma, di Kuala Napu, atau di sungai manapun, bercampur laki-laki dengan perempuan, hukum dia haram. Sampai di sini paham, Bapak? Tapi kalau kami mandi belimau di belakang rumah kami, asal tak terbuka tak apa. Asal tak terbuka tak masalah.
Maksudnya apa? Ya kalau bisa ditutup tak mungkin orang tengok kita mandi. Sampai di sini paham? Dan ini Bapak Ibu menjadi tradisi. Tradisi mandi belimau, berkumpul laki-laki perempuan bercampur baur, hukum dia haram. Jadi kalau ada yang mengambil tradisi ini, dia sedang melanggar hukum Tuhan. Tapi boleh tidak kami mandi belimau? Hukum dia mubah saja. Bukan sunnah, mubah. Tahu Bapak Ibu mubah itu apa? Dibenarkan dan dibolehkan. Dengan catatan mandi di rumah masing-masing. Satu. Yang kedua, mandi belimau bukan sesuatu yang disunnahkan. Karena tak masuk dalam aturan sunnah. Hanya saja mandi dengan wewangian itu disunnahkan. Saya ulangi sekali lagi. Mandi dengan sesuatu yang wewangian itu disunnahkan. Sampai di sini paham? Yang ketiga, jangan mengkultuskan mandi belimau. Yang tak mandi belimau tak sah puasa dia, haram. Sama halnya dengan ada orang meninggal wajib baca Yasin 3 hari wajib. Kalau ada yang mewajibkan berarti dia sedang pelaku bid'ah dhalah, bid'ah yang menyesatkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau mau Yasin silahkan. Tapi kalau ada orang tak mau, jangan disingkirkan dan jangan diasingkan. Karena hukum dia tergantung pada pandang masing-masing, bukan wajib. Sekarang saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Saya dulu pernah melakukan penelitian di salah satu daerah di Riau. Lebih tepatnya saya sebutkan Siak. Kata pemuka adat di salah satu daerah di Siak tersebut, kalau tidak nikah adat, maka dia tak sah suami istri. Maka wajib dia menikah adat. Kalau dia tak nikah adat, nanti kena sanksi. Ini masalah nih Pak. Pertanyaannya, lebih penting mana? Nikah hukum agama atau nikah hukum adat? Bagi Bapak Ibu, bagi di sono yang tidak nikah dengan hukum adat wajib bayar sanksi. Apa sanksinya? Dikeluarkan dari kampung. Coba bayangkan. Itu yang kedua. Hukmul jahiliyah. Jangan berpegang teguh dengan hukum jahil, termasuk persoalan waris. Ini soal waris Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang punya harta warisan, tidak ada istilah dalam Islam harta warisan bagi bersama atau sama rata. Tidak ada. Hukum bagi warisan sama rata haram. Ini yang sudah pernah berbuat, tobat cepat. Cepat-cepat tobat. Karena sedang memakan hak orang. Hukum memakan hak orang apa? Halal apa haram? Tapi kami waktu itu masih jahiliyah Ustaz. Belum tahu bagaimana. Kalau sudah tahu jangan dilakukan. Tidak ada istilah dalam hukum warisan itu bagi sama rata. Laki-laki perempuan. Tak ada. Haram hukum dia. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Perempuan yang berpakaian keluar dari rumah bersolek-molek, bukan tujuan untuk suami. Sekarang saya tanya ibu-ibu, siapa tadi yang keluar rumah dia pakai dandan, angkat tangan? Tak ada yang ngaku mesti. Mesti malu mau ngaku lagi. Yang keluar rumah dandan dia tanpa izin suami berdosa. Sekarang saya tanya, sudah izin suami belum? Yakin? Yakin, alhamdulillah. Tak usah sewot Bu, tenang. Pertanyaannya adalah, suaminya mengizinkan enggak? Atau terpaksa mengizinkan? Ini masalah nih. Baik. Maksudnya begini Bapak. Kata Nabi, tabarrujal jahiliyah itu begini. Kata Allah dalam Al-Quran, tabarrujal jahiliyah. Ada perempuan-perempuan yang berpakaian bermegah-megahan. Tujuannya bukan untuk agama atau menutup aurat, tapi tujuannya adalah untuk pamer. Ada kata Nabi dalam hadisnya, ada perempuan pakai kerudung seperti pungguk unta. Tahu ya? Orang zaman dulu kalau pakai kerudung kan ada apa belakangnya? Konde tahu ya konde? Pokoknya itulah. Tapi zaman sekarang tak pakai konde lagi, lilit ke leher. Sampai tercokek dia. Tahu Bapak Ibu? Saya kasih tahu ibu-ibu semua, kalau pakai kerudung, tolong jangan diikat ke leher. Jangan.
Yang mikat sekarang jangan tersinggung ya, saya tak singgung orang. Jangan tersinggung. Jangan ikat ke leher. Tujuan pakai kerudung tu menutup aurat. Kalau diikat ke leher, mana yang ditutup? Itu belum lagi pakaiannya sewempit tepal. Sempitnya na'udzubillah. Sampai semua menjerit, tolong, kata Pak Hadri. Ditambah lagi sudah sempit, pakaiannya putih transparan. Kata Nabi, itu dia. Berpakaian tapi telan. Penghuni apa dia? Nah, itu udah paham tuh ibu-ibu ya. Sekarang masuk ke bapak-bapak. Tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Tenang Pak, jangan dikira bapak selamat. Tapi mudah-mudahan selamat. Tabarrujal jahiliyah. Tabarrujnya, berlebihannya suami dalam dosa tentang tabarruj tadi, membiarkan istri dia keluar rumah dengan berdandan tanpa seizin dia dan melakukan maksiat. Yang kedua, kalau dilarang, kata dia, itu dia peran abang di situ. Yang kedua, laki-laki yang tidak punya rasa cemburu sama istri dia. Ini paling banyak di akhir zaman. Kalau kami cemburu Ustaz, diminta ceraikan ya kami. Ini masalah juga nih memang. Dia kadang-kadang memang, tapi ini saya sampaikan sama Bapak Ibu ya, ini hadis Nabi. Kata Nabi, perempuan akhir zaman itu lebih kuat daripada laki-laki memang. Maka banyak lahir nanti itu laki-laki takut suami. Maaf, salah. Suami takut istri. Abang mau kemana? Keluar sebentar dek, ketemu kawan. Udah di rumah aja. Ayolah, tak apa-apa. Takut Pak. Kalau kata bahasa kampung tadi, laki diketiak bini. Itu dia. Laki diketiak bini. Tapi ini bukan persoalan tabarrujnya, bukan di situ Pak. Yang dimaksud itu adalah laki-laki yang tidak cemburu kepada istri dia ketika istri dia keluar dan berdandan dan berangkat bersama laki-laki lain. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham Bapak-bapak? Itu satu baru. Kalau punya anak perempuan 2 Pak. Kalau anak perempuannya 4, astagfirullahalazim. Ini adik-adik besok keluar rumah harus wajib nutup aurat. Jangan perempuan aja, laki-laki juga begitu. Ini bapak-bapak, mohon maaf ya bapak-bapak, jangan tersinggung. Kalau keluar rumah jangan pakai celana pendek. Itu aurat, ditampakkan lutut, sudah kurus. Mohon maaf. Jangan Pak, jangan. Aurat ini bukan persoalan kita ganteng atau tidak ganteng. Masalahnya kita tinggal pilih neraka atau surga. Jadi jangan kira perempuan yang punya aurat, laki-laki juga punya Pak. Yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh Pak, tidak boleh seperti itu. Kembali kepada tadi. Ini poin penting. Yang saya sampaikan semua itu persoalan ketakwaan Pak. Suami, mohon maaf, suami yang tidak punya, yang tidak berani melarang istri dia, menasehati istri dia, suami tak beriman. Suami, seorang ayah yang tak berani dengan anak dia, yang keluar tanpa hijab, yang keluar tanpa menutup aurat, ayah yang kelak dimintai pertanggungjawaban, dianggap sebagai seorang pengkhianat di hadapan Allah. Selangkah seorang ayah, seorang anak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, selangkah bapak ibu dia masuk neraka. Selangkah seorang istri keluar rumah tanpa hijab, selangkah seorang suami masuk ke dalam neraka. Jadi bapak ibu tinggal pilih, mau masuk surga atau neraka, itu tergantung bapak ibu semua. Kalau kita berpusat pada ketakwaan, kalau kita yakin bahwa Allah pemberi, kalau kita yakin bahwa Allah yang membuat manusia bertakwa. Persoalannya adalah bagaimana refleksi Muharram kita sekarang menjadikan kita lebih bertakwa. Sementara kita berada di akhir zaman yang masanya semua mengajak kepada kemaksiatan, yang masanya mengajak kepada kemudaratan. Sekarang saya sampaikan. Sudah berapa banyak yang tertangkap di kampung kita nih, orang narkoba. Berapa banyak orang berzina. Berapa banyak manusia melakukan kemaksiatan. Kita cuman bisa diam saja. Mana takwa kita, mana iman kita. Ini poin penting Bapak Ibu. Habis dari sini, ini pandai-pandailah. Nampak besok
Jalan Bapak Ibu ke masjid kan, di warung kopi sedang main batu domino. Haram gitu. Itu bagus. Kalau sempat berani. Masalahnya berani apa tidak? Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, jangan kita tak membanggakan ya. Menjadi seperti orang yang di jamaah tabligh itu memang sulit. Dia berani dia. Kita mohon maaf, datang ke rumah orang, ajak ke masjid, dimasamkannya muka, tak akan datang aku ke rumah dia lagi. Itu kalau kita cuman dimasamkan. Kalau orang jamaah tabligh dipukul, dihentak, dibunuh sekalipun masih tetap datang deh. Coba bayangkan, itu bedanya kita sekarang. Yang kita tidak punya sekarang yang seperti itu. Umat muslim hari ini yang tidak punya karakter itu. Makanya mohon maaf, acu tak acu aja kita sekarang. Nih mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saudara kita tak ke masjid kita biasa aja. Padahal salah kaprah itu Pak. Kalau ada saudara kita tak ke masjid, kita tak ngajak dan kita tidak mengingatkan, kita dosa. Hukum menasehati, memperingatkan orang yang bersalah, hukum dia wajib. Apa hukumnya Bu? Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang buat zolim tapi Bapak Ibu tidak ingatkan? Kalau ada berarti Bapak Ibu zolim, berbuat dosa. Masalahnya itu yang berat Pak. Al-amru bil ma'ruf mudah sangat. Sholat di masjid rajin, mudah Pak. An-nahyu anil munkar yang susah Pak. Tengok orang sedang kumpul di rumah sebelah, rupanya anak sekolah sedang ngapain? Ngisap lem. Ngelem semua. Datang tukang ibu kos tadi. Kata ibu kos, "Kenapa kalian ngelem di sini?" Langsung anak tadi, "Ngapa ibu marah-marah?" "Oh tak apa-apa, saya cuma nengok aja," kata ibu. Takut kita Pak. Sekarang kita takut sama anak. Kita takut Pak. Apa yang mau kita hijrahkan sekarang? Apakah kita hijrah untuk diri kita pribadi? Kata Kunto Wijoyo, sudah hendak saatnya umat muslim hari ini itu imannya sendiri, solehnya pribadi. Tidak saatnya Pak. Saatnya kita soleh bersama. Ngajak semua saudara datang ke masjid sholat berjamaah. Miris kita Pak. Miris sangat. Acara rame yang sholat cuman 2 sop Pak. Itu pun alhamdulillah kalau sampai. Pertanyaannya, seberapa penting sholat jamaah bagi kaum laki-laki? Imam Syafi'i bilang hampir pada wajib. Tapi kita menganggap persoalan sepele sholat berjamaah tersebut. Kita anggap hal-hal seperti ini sepele Pak. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang meremehkan sholat, maka bisa dipastikan, orang yang meremehkan sholat, bisa dipastikan rusaknya rumah tangga. Satu kampung, meremehkan sholat, bisa dipastikan kemurkaan Allah terhadap satu kampung tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi pertanyaannya adalah, masih mau tidak sholat berjamaah? Kalau Bapak Ibu berpikir tentang diri sendiri, maka bisa dipastikan tak akan ada peradaban di kampung kita nih. Ini tugas ketua masjid nih. Mana ketua masjid nih? Pak Ketua, berat nih Pak Ketua. Ngetoknya tuh kalau perlu Pak Ketua, besok buat komunitas kecil. Apa itu? Pengurus masjid keliling rumah-rumah kata. Ngajak ke masjid, tidak ada masalah. Apa salahnya? Tak ada masalah. Keliling ke rumah-rumah, yuk ke masjid, sholat. Kalau dia tak mau, doakan. Ya Allah, semoga cepat kau matikan dia. Jangan. Yang terakhir tak boleh. Datang Pak. Harus begitu, harus Pak. Saat ini kita tak lagi main dengan lisan Pak. Kita main dengan sikap. Dah nggak cukup, nggak bisa lagi Pak. Nak, sholat nak, kata bapak dia. Bapak aja tak sholat, gitu dia. Apa mau sholat dia? Nak, mengaji nak. Bapak aja tak bisa baca Quran, kata dia. Habis kita Pak, tak bisa kita ngomong. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan terakhir penutup dari saya. Ini kalau tak disuruh berhenti, memang tak berhenti-berhenti nih. Sudah cukup atau belum? Karena saya cukup aja lah. Baik. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya sampaikan satu nasihat terakhir buat kita semua. Sudah tidak saatnya orang tua itu dengan menasehati anak dengan lisan, tapi nasihati anak dengan sikap. Sholat kita dulu, baru kita perintahkan anak sholat. Berbuat kita dulu yang baik, baru kita katakan kepada anak. Ini saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Ketika orang tua berani berkata, anak zaman sekarang tak sama dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu takut dia dengan orang tua. Kalau sekarang tidak. Dia hanya mengulang perkataan orang tua dia. Nah, sholat nak. Bapak sudah sholat.
Tak bisa kita jawab. Maka solatlah dulu. Solatlah. Kalau kita sudah solat, baru kita mengingatkan anak. Mudah Pak. Nabi tidak mencontohkan dengan lisan, tapi Nabi mencontohkan dengan sikap. Mengapa orang Madinah ketika Nabi sampai di Madinah, orang Madinah sudah menerima Islam dengan baik? Mereka tahu karakter Nabi. Jujur, amanah, tidak pernah berdusta. Nabi baik. Sehingga bagi orang yang ada di kalangan yang di Madinah, mereka menerima Islam dengan hanif Pak, dengan baik, dengan lembut. Di Mekah, semua orang-orang Mekah mengakui Pak, bahwa Nabi ini orang baik. Akhlak dia baik, sikap dia baik, jujur, dia tak pernah dusta. Semua orang di Mekah mengakui. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau menerima Islam? Satu saja alasannya Pak, cuma satu saja. Gengsi. Apa bahasanya Pak? Sama Pak, orang tua hari ini gengsi. Persoalan agama tidak perlu dengan gengsi Pak. Kalau Bapak Ibu tidak mau menangis nanti, lebih baik menangis sekarang. Lebih baik menangis sekarang. Karena kalau kita menangis kelak, tidak ada guna Pak, tidak ada guna. Maka hari ini Pak, kalimat yang cocok untuk kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hijrahkan diri, hijrahkan istri, hijrahkan anak. Semua kita hijrahkan Pak. Karena setiap tahun peringatan itu harus lebih baik. Kalau sama saja, tak ada guna kita memperingatkan. Kenapa demikian? Apa beda kita dengan masa jahiliyah? Tak ada beda Pak. Maka sebaiknya kita hijrahkan. Semua kita hijrahkan. Anak kita hijrahkan. Nak, mulai hari ini kau belajar baca Quran. Pergi ke masjid. Suruh dia datang ke masjid baca Quran. Generasi kita kelak Pak. Besok kalau tidak ada anak-anak nih, masjid kita sunyi. Jangan sampai besok masjid ini yang isinya cuma imam, muazin, dan imam, muazin, makmum. Itu pun satu orang. Dia imam, dia muazin, dia makmum. Kiamat Pak, kiamat. Kalau sudah kiamat tak bisa berkata apa-apa kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu, urgensi daripada Muharram tadi itu adalah hijrah. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah satu. Ada 4. Satu, Nabi berhijrah. Yang pertama perintah dari Allah untuk bisa lebih baik. Yang kedua, Nabi khawatir dengan orang-orang yang lemah Pak. Karena waktu itu yang masuk ke dalam Islam tidak semuanya orang kaya, tapi rata-rata orang-orang yang du'afa, orang-orang yang tak mampu. Banyak dari kalangan budak, Bilal bin Rabah, Wahsy, itu budak semua. Banyak dari kalangan orang-orang tak mampu yang masuk ke dalam Islam. Sehingga siksaan demi siksaan mereka terima. Kata Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Yang ketiga, kaum Ansor sudah menunggu Nabi. Keislaman mereka. Bayangkan Pak, bayangkan. Kaum Ansor mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan sebaik mungkin. Ini yang penting untuk kita pahami. Konsepnya kesosialan. Sosial Pak, peduli. Ketika Muhajirin sampai ke Madinah, kaum Ansor menunggu. Apa kata kaum Ansor? Kalian tidak punya rumah. Tinggal di rumah kami, tidur di kamar, kami tidur di ruang tamu. Itu konsep Pak. Allah abadikan di dalam Al-Quran karakter tersebut Pak. Apa yang Allah abadikan? Karakter baik daripada Ansor. Uniknya lagi, ada salah satu sahabat daripada Abdurrahman ibn Auf. Kata dia begini, hei Abdurrahman, aku punya istri 2. Aku punya istri 2. Kau datang ke sini tanpa istri, aku ceraikan istri keduaku, silahkan kau jadikan istrimu. Kalau ada begitu itu bagus juga Pak. Tapi saya yakin tak ada yang mau. Jangankan tak ada yang mau, nak nikah 2 pun tak berani. Kan itu. Ketengok wajah-wajah suami-suami. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan di sini insyaallah tidak suami-suami takut istri lah. Tapi memang begitu Pak. Saking baiknya Pak, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana harmonisasi terbangun Pak. Persatuan umat terbangun, sosial mereka terbangun. Tidak satu pun di antara kaum Muhajirin yang kelaparan. Sekarang coba kita perhatikan. Siapa Pak RT, Pak RW? Coba keliling tengok. Ada enggak masyarakat kita yang tak makan? Kalau ada yang tak makan, besok mohon maaf RW, Pak RT ya. Datang dia ke hadapan Allah. Ya Allah, RT saya si Fulan bin Fulan. Tak pernah tengok kami. Aku sudah 3 hari tak makan ya Allah. Dan dia tak tahu kata. Cuma kita nak mempertanggungjawabkannya bagaimana?
Kalau bukan karena persoalan kesosialan, persoalannya sederhana, Pak. Hubungan masyarakat. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi, ketika manusia di muka bumi ini, hukum manusia berlaku, Pak. Siapapun di antara manusia yang menyakiti hati manusia yang lain, jangan mimpi masuk surga. Sampai dia minta kehalalan daripada saudara dia tadi. Misal, saya menyakiti hati saudara saya nih, abang saya nih. Jangan mimpi masuk surga sampai saya datang kepada dia untuk minta maaf atau dihalalkan perbuatan tersebut. Kalau saya tak minta maaf, besok dia bersaksi di hadapan Allah. Aku disakiti sama Ridwan kepada dia, Allah, kata dia. Kebaikan saya diambil diberikan kepada dia. Keburukan dia diambil diberikan kepada saya. Maka sosial kemasyarakatan, Bapak Ibu, mohon maaf, sangat penting. Hablum minan nas, penyempurna hablum minallah. Hablum minallah tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada hablum minan nas. Nah, ini poin penting. Maka Bapak Ibu, terakhir saya tutup dengan amalan terbaik di bulan Muharram untuk kita semua. Ada 3. 1, puasa. Yang kedua, perbanyak ibadah apapun. Yang ketiga, perbanyak bersedekah. Perbanyak memperhatikan orang-orang yang lemah. Perbanyak bersosial. Perbanyak bekerja sama. Perbanyak membangun komunikasi dengan baik. Kenapa demikian? Karena mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini letaknya, di bulan Muharram ini, semuanya urusan komunikasi. Di bulan Muharram ini, bulannya suci, lipat ganda yang Allah berikan kepada kita semua. Setidaknya yang kita buat di bulan ini sesuatu yang baik. Ada seorang ulama mengatakan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jangan pernah melakukan kemaksiatan dan kemungkaran di bulan Muharram, kata beliau. Artinya beliau ingin katakan betapa mulianya bulan Muharram. Pertanyaannya, apakah bulan yang lain juga sama mulianya? Semua bulan punya kemuliaan masing-masing. Tapi setidaknya karena kita berada di bulan Muharram, maka perbanyaklah ibadah tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka apapun yang Bapak Ibu lakukan hari ini, jika disandarkan kepada Allah, insya Allah Allah balas dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, jauhkan dari diri kita husnuzon kepada Allah. Zonnal jahiliyah kita hilangkan. Jangan sampai kita rajin ibadah, tapi kita masih meragukan kekuasaan Allah. Kita masih meragukan kekuasaan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Apalagi masjid ini sekarang sedang ada gencar-gencarnya untuk membangun, maka tanamkan jariah kita di sini semua. Besok masjid ini jadi saksi besok. Menjadi saksi. Bapak Ibu yang ikut berdonasi di masjid ini, besok boleh minta sama Allah, ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Setidaknya ada 9 ibadah yang akan mendapatkan rumah di surga. Satu di antaranya yang berpartisipasi membangun masjid. Jangan tengok 1.000 rupiahnya, tapi tengok ini dia. Tapi kalau sempat 1.000 juga, sudah tahu kaya tapi 1.000 juga, itu memang kita doakan sajalah cepat. Semoga terbuka hati dia paling tidak. Sudah tahu dia mampu, cuman 1.000 rupiah pula. Itu entah antara pelit dan segan. Segan mengeluarkan duit maksudnya. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, kenyamanan bersama kita buat bersama. Masjid peradaban kita. Insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mesti tak ada. Karena sudah jam 10. Nah, kan gitu. Kalau sempat ada pertanyaan bisa sampai jam 11 kan? Ayo. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, sebenarnya memang mau sampai pagi, cuman saya tak kuat. Kalau permintaan sampai pagi, awak yang tak kuat Pak. Insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah perkenankan kita untuk ketemu lagi, Allah ketemukan kita di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hari ini peduli dengan lingkungan. Termasuk kita orang yang peduli dengan keadaan. Insya Allah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.